Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Tekun memikul salib. Matius 16 ayat yang ke-24. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Matius 10 ayat yang ke-38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Shalom saudaraku, hari ini masih bersama saya untuk menikmati secangkir harapan. Setiap hari adalah harapan bagi kita, karena di dalam Tuhan selalu ada harapan. Sekalipun mungkin kita sedang menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan kita, percayalah bahwa Tuhan dalam setiap saat sanggup mengubah segala macam situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Intinya adalah kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Bapak Ibu yang tidak sesuai dengan harapan kita, tidak ada kehendak Tuhan untuk mendatangkan kecelakaan bagi kita, membuat kita terus berada dalam masa-masa yang tidak benar. Tuhan sedang membawa kita, mengiring kita untuk menikmati keindahannya, menikmati mujizatnya, menikmati kuasanya. Tanpa ada salib tidak ada mahkota, dan Tuhan sudah mengalaminya. Tanpa ada lewat salib yang harus kita pikul, maka kita tidak akan menerima mahkota kita. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita, pikullah salib masing-masing kita punya salib yang harus kita pikul. Bentuknya macam-macam, bukan memikul salib sedalam arti harfiah, tetapi baik itu ujian, pencobaan, masalah dengan anak-anak, masalah dengan pasangan hidup, masalah dengan mertua yang mungkin gak selesai-selesai, itulah salib yang harus kita pikul. Ilustrasi tentang salib mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa melepaskan diri dari salib yang harus kita pikul. Seseorang memberikan sebuah ilustrasi, sama-sama dalam perjalanan menuju ke negeri kekekalan, masing-masing memikul salib sebagaimana yang Tuhan mau memikulnya. Di tengah jalan, seseorang merasa salibnya begitu berat dan dia mulai mengeluh, sementara yang lain tersendat-sendat, mulai terus melangkah selangkah demi selangkah. Dan di tengah jalan nampak sebuah gergaji, ya, seorang yang merasa berat, dia ambil gergaji itu, dia mulai potong salibnya, dan dia mengajak teman-temannya untuk melakukan yang sama, tetapi teman-temannya menolaknya. Mereka mengatakan, kami harus pikul salib seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Seorang yang telah memotong salibnya dengan gergaji, mengikuti langkah-langkah temannya, dia merasa, bebanku sedikit ringan. Dia merasa senang. Tetapi setelah berjalan agak lama, dia merasa bebannya kok masih berat. Maka dia yang membawa gergaji tadi, kemudian dia langsung potong lagi, dan mulut semakin pendek. Dan kembali dia berjalan mengikuti teman-teman yang lain. Dan setelah agak jauh, dia merasa salibnya masih terlalu berat. Dia memotong kembali salibnya, dan sampai akhirnya dia bisa mendahului teman-temannya untuk sampai di ujung negeri. Ternyata dia tidak bisa langsung sampai ke sana. Kenapa? Karena ada jurang yang memisahkan tempat dia berpijak dengan negeri kekekalan. Sampai pada akhirnya teman-temannya juga sampai di tempat tersebut, dan mereka kemudian mencari jembatan untuk mereka menyeberang. Di
dalam roh Tuhan berkata, salib itu adalah jembatan. Maka orang-orang yang telah memikul salib dari awal, mereka meletakkan salib itu di atas jurang yang memisahkan tempat mereka berpijak dengan negeri kekekalan, dan mereka berjalan di sana. Mereka telah sampai, dan setelah mereka sampai di sana, salib itu menghilang. Orang yang telah memikul salib dan memotongnya di tengah jalan karena merasa berat, dia menyesal. Kenapa? Karena dia telah memotong salib yang adalah jembatan untuk sampai ke negeri kekekalan. Saudara, seringkali kita juga sama seperti seseorang ini yang merasa terlalu berat dan kemudian berusaha dengan cara sendiri mencari jalan pintas supaya hidup ini tidak menjadi berat. Ketahuilah bahwa setiap salib yang harus kita pikul memang Tuhan izinkan untuk kita terus taat, untuk kita terus setia sampai akhir. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Yahweh. Mari bersama-sama saya dan saudara tekun memikul salib, ganti sukacita sampai kita tiba di negeri kekekalan. Jangan pernah potong jalan untuk sampai ke sana, karena pada akhirnya tidak ada jalan bagi kita untuk masuk ke dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Bapa, terima kasih. Hari ini kami mengucap syukur untuk setiap salib yang harus kami pikul, sekalipun berat, sekalipun kami harus meneteskan air mata. Tetapi kami percaya bahwa di balik salib ada mahkota. Karena itu kami mau bertekun pikul salib yang Tuhan izinkan untuk kami pikul, ganti sukacita yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Terima kasih Bapa, berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami kemampuan untuk kami menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau, terus memikul salib kami masing-masing, terus mengarahkan pandangan iman kami kepada Tuhan sampai kami tiba di negeri kekekalan bertemu dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat memikul salib yang sedang Tuhan izinkan kita pikul hari ini, karena salib itulah yang akan membawa kita sampai ke sana. Tetap taat dan setia. Tuhan Yesus